Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Empunya kehidupan kami mengucap syukur Engkau perkenankan kami kembali boleh menikmati hari ini, dan kami percaya bahwa kasih dan kemurahan-Mu akan terus menuntun langkah kami. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, karuniakan hikmat pengertian bagi kami, terangi hati pikiran kami sehingga kami boleh paham dengan benar dan kami berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 13. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena sinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah akuilah pelanggaranmu, akui tukapa todo tintinganmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kita mendengar ungkapan dalam bahasa Toraja, batu rakatang malilu. Artinya, setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan. Namun sering ungkapan ini dijadikan alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan entah yang disengaja atau tidak, atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang dilakukan. Saudara-saudara, bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang telah menyimpang dari Tuhan. Penyimpangan yang mereka lakukan dilakukan secara bersama sebagai satu bangsa. Dan karena bejatnya perbuatan mereka, sehingga mereka disebut seperti perempuan yang murtad dan sundal, dan mencemarkan negerinya dengan menyembah batu dan kayu. Ayat 9. Dalam situasi inilah, Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan, agar mereka berbalik dari kesalahan mereka
dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran, namun Ia juga tetap penuh kasih. Dalam Mazmur 103 ayat 9 dikatakan, "Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggaran di hadapan Allah." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu disadari bahwa hidup kita sering menyimpang dari kehendak-Nya. Namun oleh kasih-Nya, Dia terus menyerukan agar kita bertobat, dan oleh pertobatan yang sungguh, Tuhan akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan syarat dengan dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa perjalanan hidup yang Engkau karuniakan, sesungguhnya kami masih sering menyimpang dari kehendak-Mu. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu terus menyerukan kepada kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, kiranya perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan dalam kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap kami dalam perjalanan hidup ini, mengemban segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap anak-anak ataupun orang tua untuk berperan dengan benar di tengah-tengah keluarga. Anak-anak diberkati dalam bertumbuh, dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda. Orang tua kami diberkati dalam masa tuanya, menikmati dan menjalani kehidupan setiap hari. Juga mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang berduka cita, kiranya Tuhan senantiasa menopang mereka dalam menghadapi segala hal. Bahkan di dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, kami yakin Tuhanlah sumber kekuatan, sehingga dalam cinta kasih Tuhan, yang sakit akan dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang menghadapi berbagai persoalan akan terus dipelihara, dibukakan jalan terbaik dalam kehidupan ini. Karena itu kiranya perjalanan hidup kami adalah perjalanan hidup yang senantiasa menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kami yakin dalam pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia akan disempurnakan sukacita mereka. Bahkan kami menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan dalam bersama-sama menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga sungguh-sungguh kehadiran gereja Tuhan, kehadiran setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah kehadiran yang memuliakan Tuhan, yang juga menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami doakan kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini, dalam berbagai situasi, kondisi kehidupan bangsa kami. Kami mohon Tuhan menolong para pemimpin kami, agar mereka pun juga tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini, menjadi bangsa yang senantiasa hidup dalam kebenaran dan keadilan. Ya Bapa di surga, kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.